Seorang Relation Manager Development Program atau RMDP dituntut memiliki kemampuan sebagai seorang konsultan yang mampu menemukan kebutuhan sekaligus memberikan solusi produk yang tepat kepada nasabah, sehingga tak melulu jualan produk. Kemampuan tersebut tentu bisa dipelajari melalui training yang disebut Consultative Selling Skills. Global Top Career bekerja sama dengan salah satu bank ternama di Indonesia, menggelar training Consultative Selling Skills bagi para Relation Manager Development Program atau RMDP selama 2 hari, tanggal 20 sampai 21 Februari 2020 bertempat di Gedung Dynaplas, Karawaci, Tangerang. Consultative Selling Skills adalah satu skills di mana sebagai bankers ya pada waktu dia bertemu dengan customer, dia tidak langsung bicara mengenai produk, dia tidak ada sedikit pun yaitu harus berbicara mengenai produk. Ya, yang paling penting adalah bagaimana menemukan fakta bahwa customer memiliki kebutuhan. Jadi bagaimana dia bisa meng-create kebutuhan. Selainnya seperti konsultan. Ya, kalau konsultan datang ke satu perusahaan, dia nggak serta-merta langsung menawarkan produk, tapi dia harus mencari fakta bahwa perusahaan tersebut memiliki masalah. Nah, demikian pula dengan customer. Customer pasti memiliki masalah dan masalah itu adalah kebutuhan. Nah, maka dari itu tekniknya adalah bagaimana meng-create kebutuhan melalui pencarian masalah. Agus menjelaskan bahwa dalam menjual produk-produknya, beberapa bank memiliki strategi penjualan yang berbeda-beda. Biasanya, cara yang paling banyak dilakukan oleh bank ialah menjual produk secara langsung atau hard selling yang tentu saja kemungkinan dapat penolakan jauh lebih besar. Beberapa bank memiliki strategi penjualan sendiri. Ada yang bank yang senang dengan hard selling di mana langsung menawarkan produk, memang waktunya cepat, tapi pasti penolakannya banyak. Tapi ada beberapa bank melakukan pendekatan ini. Boleh dibilang hampir semua bank yang minta sama kita konsultatif gitu. Tapi memang ada yang konsisten menggunakan teknik konsultatif, tapi ada yang nggak sabar ya, tiba-tiba dia mix sendiri. Balik lagi ke pendekatan produk. Kalau pendekatan produk pasti banyak ditolaknya, karena kita datang, kita langsung menawarkan, pasti orang nggak mau dong suruh beli. Ngapain saya harus keluar duit lagi untuk beli lagi. Tetapi dengan pendekatan konsultatif, misalkan saya datang, saya menawarkan asuransi, pasti ada menolak gitu. Ya kenapa? Ya dengan alasan sudah punya asuransi, merasa nggak butuh. Kenapa? Kan keluar duit tapi nggak merasakan benefitnya langsung asuransi itu. Tapi kalau kita bilang ya, ada satu resiko nih Pak Bu yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu di masa depan. Memang sekarang kita semua sehat. Memang kita semua merasa sekarang tidak ada apa-apa. Ya, tetapi maut itu datang, syaratnya nggak harus kita sakit kan, nggak harus kita tua. Ya, kita sehat pun tiba-tiba bisa aja dipanggil kecelakaan lah sifatnya, atau tiba-tiba kena sakit kritis, padahal kita kelihatan nggak ada masalah. Nah, sekarang biaya rumah sakit itu kan mahal. Nah, itu yang kita harus tunjukkan bahwa biaya rumah sakit mahal, syarat meninggal juga nggak harus sehat, nggak harus sakit maksud saya ya, bisa jadi sehat tiba-tiba meninggal seperti kasusnya kemarin. Nah, permasalahannya di situ, customer setelah ditunjukkan bahwa ini loh ada risiko seperti ini ya, dan biaya rumah sakit itu dari tahun ke tahun tuh meningkat, ada inflation terhadap biaya rumah sakit itu kurang lebih 10-15%. Nah, customer tahu setelah kita tunjukkan biaya ini meningkat, nah customer akhirnya mau diberikan solusi supaya ada pengobatan yang murah. Dan tentunya ada perlindungan untuk keluarganya ya terhadap ya tentunya butuh warisan mungkin, terhadap biaya rumah sakit yang harus dibayarkan oleh asuransi. Itulah solusi-solusi yang akhirnya customer terbuka setelah menggunakan teknik ini tentunya. Meski beberapa bank telah melakukan kegiatan manajemen development program untuk relationship manager, namun beberapa terkesan tak serius. Beberapa bank tak serius, hanya bikin, udah itu hilang. Bikin itu untuk kayak semacam pemadam kebakaran aja. Butuh capai target baru bikin training. Penjualannya turun baru bikin training. Lebih lanjut, Agus menegaskan pentingnya seorang RMDP memiliki kemampuan ini. Layaknya seorang konsultan, mereka akan mampu menciptakan kebutuhan bagi customer atau nasabah.
Teknik-teknik menciptakan kebutuhan melalui pencarian masalah inilah yang lalu menjadi sangat penting untuk dipelajari oleh seorang banker atau RMDP. Materi kita menggunakan teknik yang namanya response selling. Ya, response selling adalah satu teknik bertanya sebenarnya. Ya, jadi konsultatif sebagai seorang konsultan itu bukan keahlian dia berbicara, tetapi bagaimana bertanya. Nah, bertanya itu adalah basic daripada communication skills. Jadi bagaimana bertanya mengenai situations, bagaimana bertanya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh customer, bagaimana bisa mempertegas ya permasalahan itu sehingga bisa menjadi satu opportunity bagi customer untuk memperbaiki situasinya. Nah, setelah dapat opportunity tersebut, bagaimana memperkuat dengan satu kebutuhan. Jadi opportunity adalah kebutuhan sebenarnya kan dari customer, sehingga kita bisa memperkuat kebutuhan customer. Dari sana kita tahu kebutuhannya sudah kuat, kita kasih solusi. Jadi prinsipnya adalah response selling. Ya, daripada basic daripada konsultatif ini. Maksudnya wawasannya kayak mungkin kalau misalnya sekedar berbicara sama, jadi gitu loh, sadar posisinya kalau sekarang gak cuman kayak berbicara sama orang biasa nih, tapi kita udah benar-benar pasti akan bertemu orang-orang penting gitu loh. Dan Bapak Gus ini sangat menggambarkan kalau untuk bertemu ini sih yang efektif seperti apa sih gitu loh. Karena kalau kita bertemu sama orang berpengalaman kan kita nggak boleh ketahuan kita udah kayak junior atau apa, nggak boleh, kita tuh harus tetap profesional kayak gitu sih. Jadi kebuka banget aja cara-caranya, harus kayak step-stepnya kayak gimana gitu loh yang nggak wasting time, jadi lebih efektif lah gitu. Yang pertama sangat meminimalisir rasa nervous sih, karena kalau dulu belum gimana kan, kalau kemarin mungkin kayak masih terpatok, aduh harus menguasai produk ini itu gitu kan. Cuman kalau sekarang kayak oke, pertama lihat dulu orangnya, terus kebutuhannya seperti apa, baru saya produk menyusul. Jadi kayak produk penting, cuman kan kalau misalnya itu jadi apa ya, lebih pede karena kita udah yakin nih kalau si target ini nanti kita mengarahkannya seperti apa sih gitu. Harapannya otomatis sih achieve target ya pasti. Terus jenjang karirnya bagus, cepat, otomatis pengen seperti itu. Dan saya personal sih sangat ingin yaitu jadi, saya tuh pengen jadi konsultan. Kayaknya saya tidak ingin hanya sekedar menjual, tapi saya benar-benar membantu nih nasabah saya itu. Memang yang saya bantu itu ada masalahnya dia, jadi bukan saya menjual karena saya ingin achieve target aja, enggak. Jadi target saya tercapai karena saya membantu orang lain gitu sih pengennya. Cara kita approach customer itu sendiri ya, selling skillnya gimana, harus ngomong apa, topiknya apa agar tertarik gitu nasabah sama kita. Yang pasti sih kita mau jadi profesional ya, jadi profesional RM, apalagi kita kan harus langsung interaktif sama nasabah. Jadi kalau misalkan kita udah punya kepercayaan dari nasabah itu kan lebih baik untuk ke depannya gitu sih.